Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama Muhammad Nur Ardianto NIM 34, yang kedua Muhammad Khairul Rozikin NIM 37, yang ketiga Noval Andika Rahman NIM 41, yang keempat Nur Alfiah Miftahul Jannah NIM 43. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan dengan studi case PT Barata Indonesia Persero. PT Barata Indonesia Persero adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang engineering, procurement, dan construction manufacturing foundering. Melalui berbagai banyak milestone transformasi yang awalnya bernama NV-Brid Machine Fabric sampai menjadi PT Barata Indonesia Persero, kini PT Barata Indonesia Persero selalu mengedepankan mutu dan kualitas produksi perusahaan. Pada kesempatan ini, modul yang kita kerjakan adalah tentang procurement dan fulfillment. Procurement atau pengadaan adalah proses yang bertujuan membantu perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Fulfillment adalah pemenuhan proses dalam penjualan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini kita kan akan mendemokan modul procurement ya, teman-teman. Jadi, modul procurement ini adalah modul pengadaan. Di sini satgasnya kita adalah PT Barata Indonesia ya, teman-teman. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat data master. Namun, pada modul procurement ini ada 3 data master, yaitu material master, vendor master, purchasing info record. Nah, di sini yang paling awal kita lakukan adalah kita membuat supplier. Kita klik di getting started. Nah, di sini kita bisa pilih supplier. Nah, dikarenakan ini kan procurement ya, teman-teman. Jadi, modul pengadaan. Jadi, kita harus bikin suppliernya dulu siapa. Nah, di sini kita bisa klik new untuk bisa memberikan informasi yang lebih, kita bisa klik ini edit in full page. Jadi misalkan ini adalah namanya beton Nusantara gitu ya, teman-teman. Jadi ini bisa kalian pilih dia termasuk supplier apa gitu ya. Mungkin di sini saya akan memilih raw material aja ya, teman-teman. Jadi ini bank account-nya nggak usah, kita dapat langsung di save aja. Nah, setelah kita save, ini sudah terdaftar ya, teman-teman, untuk pembaruan informasi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memberikan alamatnya. Mungkin alamatnya Segoro Madu, Jalan Segoro Madu, nomor 73, Bekasi. Tasikmalaya gitu aja. Anggap aja gitu ya, teman-teman. City atau town, Jawa Barat. Kota apa ya kalau Tasikmalaya itu? Kota Tasik. Country Indonesia. Oh, bukan. Ini saya kira country. Country-nya di sini sudah. Email address-nya mungkin bisa segoro.madu@gmail.com.
Infonya bisa diisi 031 445567. Nah, ini kita bisa save langsung. Maka di sini sudah terdapat alamatnya seperti itu. Jadi kita bisa edit-edit di sini langsung. Nah, di sini teman-teman bisa ambil gambar. Nah, di sini uploadnya bisa dari browse, upload file, atau web link. Kita bisa langsung drag and drop aja ya teman-teman. Misalnya, kita kasih foto ini misalnya. Nah, ini kita bisa drag and drop aja langsung. Nah, di sini. Nah, kita upload. Nah, kemudian namanya diganti ya teman-teman. Udah, kita langsung save aja. Nah, kita sudah save. Kita kembali untuk master data supplier sudah selesai. Kemudian kita masuk ke master material. Di sini kita bisa menambahkan material baru yang akan dibeli dari supplier tadi ya. Kita bisa pilih di kita kembali dulu ke home-nya, kita getting started, kita bisa pilih ke item, kemudian kita bikin new item ya teman-teman. Jadi di sini item kita bisa masukkan item code-nya apa. Misalnya kita bikin beton R3001 gitu ya. R3001 beton cepat kering gitu. Beton putih. Item code-nya material aja. Nah, di sini jangan lupa untuk mengatur unit of measurement. Jadi di sini kita bisa memilih ukur satuan ya, satuan untuk si itemnya ini. Jadi di sini saya pakai meter aja. Opening stocknya kita open stocknya mungkin 30, lalu standar selling rate-nya mungkin kalau standarnya mungkin kita ambil 3 juta gitu ya. Jadi kita bisa nih diedit di full page-nya langsung aja. Mungkin kita bisa gini, bisa di open lebih besarnya, lebih lengkapnya. Jadi ini kita bisa tambahkan unit of measurement-nya, misalnya kita kan tadi pakai meter ya, conversion factor-nya 1. Jadi setiap satuan meternya itu kita asumsikan 10 atau 5 lah, 5 meter kayak gitu. Ini kita bisa atur minimum order quantity-nya berapa. Kalau ada yang beli itu minimal pembelian itu berapa kayak gitu. Terus di sini juga ada supplier details. Terus bisa diisi-isi ini. Nah, mungkin ini udah cukup aja. Jadi mungkin itu kita langsung save aja. Conversion factor for default unit measurement must be 1 in 1 row. Oke. Ada yang kurang ini di sini. Mana ya? 1 on 1 row. Satu gini ya teman-teman. Coba kita save. Kita sudah tersimpan. Jadi dia tadi
satuannya tuh 1 meter tuh sama dengan 1 tiap meter, jadi gitu. Terus apalagi ya yang bisa kita atur di sini. Jadi di sini ketika kita tadi udah bikin master materialnya, di sini bakal ada nih di ini di store-nya PBI ini singkatan dari PT Barata Indonesia ya teman-teman. Jadi ini kode itemnya ini banyaknya. Jadi ini artinya ada 30 barang beton putih yang ada di tokonya PT Barata Indonesia, seperti itu. Nah, kita bisa save, kita cek teman-teman. Jadi kita cek itemnya sudah ada apa belum di sini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman di sini. Yang ini, nah ini sudah ada. Tadi kita belum cek juga yang buat suppliernya. Nah ini sudah ada beton Nusantara ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat purchase ordernya. Jadi di sini kita akan melakukan tahapan-tahapan yang ada di purchase order. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan pilih pada model buying, karena kita pengadaan ya teman-teman. Jadi kita mau melakukan ini request for quotation. Jadi melakukan request untuk pemenuhan. Jadi di sini kita pengennya tanggal berapa, suppliernya siapa. Nah, misalnya kita beton Jaya ya, beton Nusantara maksud saya. Nah, di sini kita bisa pilih barang apa yang ingin dibeli, seperti itu. Terus ini kita pilih 2 barang ya teman-teman. Jadi kita save. Jadi ini kita bisa preview sebelum kita benar-benar untuk meng-submitnya. Terus seperti ini. Nah, jadi ini list yang ingin kita beli atau ingin melakukan pengadaan. Kita submit. Yes. Sudah. Nah, jadi ini langsung ke create supplier quotation-nya. Jadi pemenuhannya kita pilih ini for supplier. Kita create aja langsung. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkan pajak. Nah, pajaknya jadi ini karena kita langsung save aja. Nah, ini kan masih dalam bentuk draft. Ini kita bisa preview lagi. Apabila ada yang kurang, kita bisa tambahkan. Untuk selanjutnya kita submit. Nah, submit yes. Nah, sudah. Dari sini kita bisa create purchase order. Nah, expire date-nya kita bisa isi tanggal 13. Kebutuhannya seperti itu. Set target warehouse-nya kita bisa milih di mana, di raw material ya misalnya. Seperti ini. Lanjut aja, kita langsung save coba. Nah, ini masih bentuk draft ya teman-teman. Jadi ini total yang harus kita bayarkan nantinya. Kita bisa menambahkan diskon di sini. Misalnya kita berikan diskon 20% seperti itu. Nah, jadi 8 juta seperti itu. Kita save.
kemudian kita submit. Kalau dirasa cukup ya, kita save. Nah, ini kan untuk to receive and bill. Nah, nanti kita akan selanjutnya kita akan melakukan bikin invoice penerimaan barang sama pembayarannya. Jadi di sini kita bisa pilih receive. Nah, ini penerimaan barangnya ya teman-teman. Jadi misalnya ini keterangannya barang sudah sampai gitu ya, sudah diterima atau sudah sampai. Nah, di sini ada 5 barang ya, 2 bol piring, 3 beton putih seperti itu. Kita klik save, kita preview lagi. Sudah ya. Nah, sudah submit. Bentar, kalau pengen lihat invoice-nya seperti apa, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita langsung submit aja. Yes. Ini sekarang kan tadi kan to receive and bill ya. Kalau sekarang ini to bill. Nah, kita sudah di tahapan akhir, yaitu untuk menyerahkan invoice ini ke pihak accounting untuk pembayarannya. Jadi kita bisa ini create purchase invoice. Nah, invoice ini nanti masuknya ke accounting ya. Jadi benar ya teman-teman. Jadi invoice ini masuk ke pembayaran yang mana masuk ke divisi accounting kayak gitu. Nah, ini is paid. Jangan lupa dicentang. Terus untuk jadi ini mode paymentnya kita bisa pilih dari cek, credit card, atau cash. Kita ambil cash aja ya. Ini terus kita save. Nah, ini kita bisa preview. Lagi jadi kita pembayarannya cash. Total yang dibayarkan adalah 8.448 karena yang awalnya adalah 9.600 ya. Iya, 9.600, namun di sini ada pajak, ada diskonnya seperti itu. Jadi untuk invoice-nya seperti ini. Nanti ini PT Perata Indonesia. Terus kita submit aja. Nah, ini apakah akan ada pop-up untuk konfirmasi sebelum invoice ini permanen untuk disimpan. Nah, ambil yes. Ini kita sudah terbayar ya teman-teman. Kita sudah dibayar. Lagi pengadaannya beton putih ya teman-teman, beton putih sama ball bearing. Nah, tadi kan di sini kan di sini masih belum ada, sekarang sudah ada. Tadi kita belinya 3 ya. 3. Ini 5 kenapa? Soalnya sebelumnya sudah ada seperti itu. Jadi ini udah menambah jadi 5. Ini. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini jadi 5. Terus tadi kita juga beli di ball bearingnya ya. Ball bearingnya di sini kita coba lihat. Tadi kita beli berapa ya? 2. Nah, di sini sudah ada 2. Seperti itu. Lalu coba kita lihat di sini.
Nah, di sini tadi ini yang kita bayarkan tadi ya. Nah, tadi kita beli ini. Nah, tadi kita beli ini, kita sudah terima seperti itu. Jadi ini semua terintegrasi ya teman-teman. Kita coba accountingnya. Tadi kita melakukan pembayaran ya. Di purchase invoice. Nah, ini sudah dilakukan pembayaran seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas modul fulfillment atau penjualan. Nah, pada modul penjualan ini terdapat 6 tahapan. Nah, 6 tahapan itu adalah yang pertama menerima customer atau purchase order, terus ada sales order, preparementship atau persiapannya, terus membuat dan mengirimkan invoice, dan yang terakhir adalah menerima bukti pembayaran. Nah, pada modul ini kita terdapat 2 master. Nah, master yang pertama adalah master dari materialnya, dan master yang kedua adalah material dari customernya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita membuat data master untuk customernya. Untuk membuat data master untuk customer, kita bisa klik di Getting Started, terus kita klik Customer, New. Nah, di sini kita bisa kasih nama perusahaannya, misal PT Nusantara Indonesia PLTU. Nah, teritorinya kita ganti ke Indonesia atau lokasinya di Indonesia. Gini, oke. Nah, selanjutnya kita bisa ngasih tambahan informasi kayak email. Kita bisa kasih nusantara.pltu@yahoo.com. Terus nomor telepon kita kasih 0322, terus kita acak aja. Nah, selanjutnya kita kasih alamatnya perusahaan. Nah, buat alamatnya kita tulis Jalan Ibrahim, terus kotanya kita buat di Bangka. Misal ini Indonesia, ini Indonesia. Terus kita save aja. Oke, kita save. Nah, itu harus dihapus dulu ya teman-teman kalau ada filternya. Kalau udah nanti dia akan muncul. Kita klik aja buat PT Nusantara PLTU-nya. Nah, ini bisa diganti ya teman-teman gambarnya itu. Terus kita juga bisa ngelihat-lihat informasi, merubah informasi ataupun menambahkan informasi dari PT Nusantara Indonesia PLTU. Nah, kalau dirasa udah cukup, kita save aja. Nah, kita bisa kembali get started, pilih item. Nah, item ini sebenarnya sama dengan item yang ada di procurement tadi teman-teman. Cuma kita nanti buat ke produk, klik new, kita bikin BLL 2002, itemnya bearing 70, item groupnya ini kita bikin produk. Terus habis itu kita bikin ini measure-nya itu satuannya kita bikin ke per. Nah, terus stoknya misal kita bikin 5, terus harganya kita bikin 250 aja. Nah, untuk ngedit secara full kita bisa klik yang paling bawah itu teman-teman ya. Kita bisa ngedit dengan detail banget di tombol yang paling bawah itu tadi. Kalau emang ini kita bisa edit satuan hitungnya, kita bisa tentuin satu per itu maksudnya berapa kayak gitu. Tuh.
kita save. Oh, salah teman-teman, apa ya? Oh, kita satu pair-nya itu sama dengan satuannya 1. Kita save. Terus habis itu, nah ini dia. Nah, kita kan tadi bikin PLL 2002 bearing itu sejumlah 5 dan udah ada di stok kayak gitu. Nah, kita kembali. Nah, data master sudah, terus kita masuk ke proses fulfillment-nya. Nah, untuk masuk ke proses ini kita perlu nih trigger untuk customer-nya. Kita pertama klik quotation. Nah, terus kita klik new. Nah, di sini kita isi aja ya. Nah, buat customer-nya kita bisa pakai yang udah ada. Tuh, misal tadi kita kan bikin PT Nusantara Indonesia PLTU, kita bisa juga pakai itu atau yang udah ada juga bisa. Terus habis itu kita rubah, ini udah biarin. Terus buat item ini, nah buat item ini adalah barang yang mau dijual, cuman kita milih yang ini. Kita tambahin lagi apa misal, nah ini PLL 2002, kita bisa klik, terus jumlahnya atau kuantitinya kita bisa tambahkan di sini ya. Nanti jumlahnya otomatis akan menjumlahkan. Kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa preview lagi di sini. Nah, terlihat di situ ada kolom yang kosong itu karena kita belum memasukkan file foto dari produk BLL 2002 atau produk yang nomor 2. Kalau dirasa datanya ini udah cukup, udah masuk semua, kita klik edit, terus kita submit. Yes. Nah, kalau udah nanti open gini, kalau udah open kita langsung masuk ke sales order. Nah, kita membuat bukti penjualannya. Untuk series ini atau penamaan atau pengkodean ini bisa kita isikan secara default ya teman-teman. Kita tambahkan tanggal, terus kita bisa set warehouse-nya, kita set di store. Terus habis itu kita bisa nambahkan pajak juga, misal kayak ada pajak pengiriman gitu misal. Terus misal perusahaan menghendaki ada diskon, nah ini bisa kita nambahkan 10% diskon untuk pembelian lebih dari 2 barang misal. Kita bisa nambahkan di situ tadi diskonnya 10%. Ini kita nggak usah dulu, kita hapus. Kalau memang sudah, kita bisa langsung save aja teman-teman. Kita save. Nah, kita masuk ke draft. Nah, di draft ini kita bisa review lagi teman-teman. Nah, di situ terlihat jelas nama customernya siapa, terus alamatnya di mana, tanggalnya sekian-sekian, terus kontaknya juga, terus detail produk atau detail barang yang dibeli juga ada di situ semuanya gitu. Terus habis itu semuanya udah tercantum. Kalau sudah langsung edit, terus kita submit, klik yes. Nah, sekarang kita udah masuk ke to deliver and build, yang artinya pengiriman dan pembayaran. Berarti kita sekarang masuk ke langkah pengiriman dulu. Nah, seperti ini. Kita langsung save aja karena memang nggak ada yang dirubah. Terus kita lihat dulu, kita preview seperti ini, yang kita edit, kita submit, kita yes. Nah, ini sekarang barang
harus dibayarkan. Kita masuk ke sales invoice untuk membayarkan barangnya tadi yang dibeli. Nah, karena kita melakukan pembayaran, kita centang yang include payment itu. Terus pembayarannya itu bisa kita lakukan. Nah, di sini kita bisa lakukan pembayarannya di payment ini. Nah, untuk mode paymentnya juga bisa kita ubah. Kita pilih cash aja, terus jumlah uang yang dibayarkan. Nah, di sini contohnya kita akan bayar lunas saja. Gitu. Bayar lunas dari total harga yang tadi dikirimkan. Udah, kita save. Nah, ini kan masih draft. Nah, kita bisa review dulu apakah udah benar. Kita bisa cek-cek apakah detailnya udah sesuai. Kalau memang udah sesuai, kita langsung klik aja di edit, di submit, terus yes. Nah, ini udah paid ya teman-teman, artinya udah terbayarkan dan stoknya udah terkirim kayak gitu. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini PT Nusantara Indonesia PLTU udah paid, pengirimannya udah clear. Nah, kita kan tadi membuat item yang namanya bearing R70 tadi. Nah, tadi kan open stocknya 5, terus habis itu dikirimkan 2, akhirnya di situ tinggal 3. Memang karena udah dikirimkan dan udah berhasil. Untuk melihat barang yang udah terjual, kita bisa klik di sales order. Nah, ini PT Nusantara PLTU Indonesia PLTU udah membeli bearing R2 sebanyak 2, seperti itu. Ini kok masih to deliver and build, kita bisa refresh dulu karena kadang suka nyantol karena kita masih pakai localhost kayak gitu. Kita refresh aja. Nah, ini udah komplit. Ya, berdasarkan demo modul yang kelompok kami praktikan, yaitu modul procurement dan fulfillment, dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat sistem yang terintegrasi pada keduanya, yang mana akan mempermudah untuk menjalankan suatu proses bisnis pada perusahaan, khususnya pada PT Barata Indonesia. Karena dari kedua modul tersebut kita dapat melakukan pengelolaan serta pemantauan stok barang dengan sistem real time, sehingga akan mudah terintegrasi dalam departemen-departemen. Selain itu juga kedua modul tersebut juga dapat mempermudah dalam kegiatan pelaporan proses bisnis maupun keuangan dari perusahaan tersebut. Ya, sekian demo atau praktikum ERP yang kami buat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Yogandara Setia Darmawan selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.